Udah tahu, udah mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak ibu? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Coba dilihat dulu kelasnya udah bersih apa belum? Sudah? Oke, sudah sarapan anak-anak ibu? Sudah. Oke, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu ya, anak-anak ibu. Ya, siap? Siap. Oke, coba anak-anak ibu berdiri. Nyanyi kita yuk, 1, 2, 3, ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera ceprit. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillah.
anak-anak ibu? Danisa, Bisa, Putri, Natasha, Sajia Kirana, Adinda Sahira, Mas Naila, Jundiat Sakira, Pele Aulia Putri. Oke, yang tidak hadir tadi kenapa? Ada yang sakit Bu dan ada keperluan keluarga. Oke, iya. Kita akan memasuki pelajaran yang kemarin itu sudah kita mengenai puasa, terus kita sholat. Nah, sekarang Ibu mau kita berbaik sangka kepada Allah. Apa judulnya? Berbaik sangka kepada Allah. Oke, berbaik sangka kepada Allah. Nah, kita tadi udah berdoa, terus tadi kita sudah bernyanyi. Setelah itu baru kita anak-anak ibu berbaik sangka kepada Allah. Apa sih yang harus kita ketahui? Nah, yang harus kita ketahui itu maknanya. Makna, akhlak dan contohnya. Harus kita mengetahui berbaik sangka pengertiannya. Terus ada situ contohnya harus berbaik sangka dalam akhlak yang baik di kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya di situ menunjukkan akhlak kita kepada Allah dengan sikap kita taat kepada Allah seperti dengan berdoa, bersyukur dan tidak melakukannya. Salah satunya wujud akhlak ini adalah berbaik sangka kepada Allah, yaitu percaya bahwa semua ya, berarti apa yang ada di sini semuanya beri pasti untuk kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan bersabar saat menghadapi masalah, bersyukur atas segala nikmat dan selalu berdoa memohon yang terbaik. Dengan berbaik sangka kepada Allah, hati akan menjadi lebih tenang dan bersyukur. Anak-anak ibu mau bertanya sama kalian. Berbaik sangka, tadi ada contohnya itu kita seperti kita berdoa. Terus apalagi selain apa? Berakhlak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita apa contohnya? Hal kecil, berbaik sangka. Menolong orang. Pinter. Satu lagi apa nak? Berbaik kepada orang. Nah, ya betul. Siapa yang menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan berbaik sangka itu apa? Berbaik sangka itu coba, Mak. Berdiri. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala berarti selalu percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah ketetapan terbaik dari Allah. Kadang kita menghadapi cobaan atau merasa kecewa, tetapi ingatlah Allah selalu punya rencana yang baik untuk hamba-Nya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepadaku." Itu artinya jika kita selalu berpikir baik kepada Allah, maka kebaikanlah yang akan kita rasakan. Pinter. Itulah dia namanya berakhlak kepada Allah atau berbaik sangka kepada Allah. Nah, harus kita tahu maknanya, bisa kita sebutkan maknanya. Dari situ apa sih maknanya? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa yang bisa selain Tirsa? Siapa yang bisa tadi? Di tangan. Menyebutkan akhlak kepada Allah. Contohnya oke, berdiri dulu nak. Berbaik sangka kepada guru dan orang tua. Terus
Ibu. Nah, di sini ada Ibu jelaskan ya. Mengapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Yang pertama, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah tanda cintanya. Yang kedua, cobaan adalah ujian kebaikan. Setiap ujian akan meningkatkan kesabaran dan kedekatan kita kepada Allah. Berbaik sangka membuat hati kita tenang dan berpikir positif. Kita jadi lebih bahagia dan tidak mudah putus asa. Coba Ibu mau bertanya lagi, mengapa kita perlu memiliki akhlak yang baik? Apa harus kita perlu? Perlu. Apa kita harus perlu? Perlu. Nah, yang kita perlu itu ada yang di mana? Ini lagi. Di mana itu, Julia? Yang pertama di mana kita harus tahu? Mata. Ini dia Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Baru kita dikasih cobaan ujian. Nah, baru kita harus berbaik sangka, membuat hati kita tenang. Nah, Ibu bertanya sekali lagi. Di sini nomor 3, poin 3, berbaik sangka membuat hati tenang dan berpikir positif. Kita jadi lebih bahagia dan tidak mudah putus asa. Contohnya apa? Berbaik sangka. Berbaik sangka hati kita tenang. Berarti apa yang harus kita? Melakukan hal yang mulia. Bisa. Terus apa lagi? Dari contoh ini bisa. Apa itu? Iya, beribadah. Itulah dia. Contohnya. Beribadah. Nah. Baik. Tadi Ibu sudah menjelaskan dari video yang Ibu tadi itu kan, udah Ibu kasih tahu tentang materi kita berbaik sangka kepada Allah. Ibu akan membagi beberapa kelompok, ya. Nanti Ibu bagi beberapa kelompok. Nanti Ibu kasih tugasnya, nak. Kalian cari contoh. Itu 1 orang 3 aja, ya. 1 orang 3 dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbaik sangka itu bagaimana? Ya, berbaik sangka itu bagaimana? Ya, jadi nanti Ibu kasih waktunya. Sekarang Ibu mau menjelaskan konsep yang akan kita buat dalam materi kita ini, berbaik sangka kepada Allah. Contohnya itu Ibu kasih 1 ya, nak. 1 aja. Ketika kita sakit, percaya bahwa kita akan menghapus dosa kita. Ketika kita sakit, kita tahu itu diuji tidak? Diuji atau tidak? Diuji. Nah, diuji dengan cobaan kita. Oke, yang kedua Ibu tanya lagi. Andaikan ada yang keluarga kita meninggal, nah itu diuji atau tidak? Diuji. Oke, ya. Nah, di situ semua kita diuji, nah. Makanya dari hati kita, aku percaya, aku yakin, ya kan? Allah punya rencana lain. Allah punya rencana yang lebih dari itu. Makanya kita harus berbaik sangka. Ya, misalnya contohnya misalnya ada keluarga kita sakit, kakek kita meninggal, terus kita jangan sampai kita kehilangan uang. Nah, disitulah kita harus mempunyai berbaik sangka. Contoh kita sama orang tua nih. Julia, kata orang tua nih, coba mama minta tolong belikan mama ini. Kita harus berbaik sangka. Kenapa? Itu orang tua. Kenapa? Sekali kita sudah mengatakan dosa, ada kita mengatakan dosa. Berarti 1 hari berapa
Berarti 5 yang kita dapatkan dosanya. Itulah dia. Berbaik sangka kepada guru. Bisa juga. Apa itu? Nah contohnya. Nah, Ibu kasih juga kembali sama kalian tadi. Udah berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Nah nanti Ibu minta berbaik sangka kepada orang tua, kepada guru. Harus kalian cari. Berarti berbaik sangka kepada orang tua ada 3. Berbaik sangka kepada guru ada 3. Berarti ada 6 poin yang harus dikerjakan. Paham? Nanti di situ buat apa ya? Buat nanti. Nah, ini kan ada kalian harus bisa membuatkan kelompok dan kalian jelaskan. Yang pertama di situ buatlah nama. Yang kedua itu kelas. Yang ketiga tugasnya. Apa itu di sini? Misalnya berbaik sangka kepada orang tua. Buat berapa poin? 1, 2, 3. Nah, nanti habis itu baru keempat. Berbaik sangka kepada guru. Apa aja poin-poinnya? Cari 3. Nanti baru kalian jelaskan di depan. Kalian kasih tahu sama kawan-kawannya. Contohnya berbaik sangka. Berbaik sangka itu apa aja? Berbaik sangka kepada guru itu gimana? Paham? Nah sekarang Ibu kasih tugas sama kalian. Yang pertama coba kalian tulis dulu. Cepat tulis sekarang. Situ. Akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu cari pengertiannya secara bahasa. Pertama, akhlak kepada Allah menurut bahasa kalian. Yang kedua, tulis perasaan kalian tentang berbaik sangka. Perasaan kalian tentang berbaik sangka. Sudah? Perasaan berbaik sangka. Tadi berbaik sangka. Sudah? Apalagi? Hah? Itu tadi udah 2. Yang ketiga, contoh berbaik sangka kepada orang tua dulu, orang tua. Berbaik sangka kepada orang tua. Berbaik sangka kepada orang tua. Wajib ya itu. Kerjakan. Nanti sebelumnya. Sudah? Berbaik sangka kepada orang tua. Terus yang terakhir adalah contoh berbaik sangka kepada guru. Ada 4 soal. Harus kalian kerjakan dari sekarang. Paham? Kerjakan dari sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau ketinggalan tadi, lihat sama temennya. Lihat sama temennya tadi. Ya, jawab ya. Itu secara bahasa. Secara bahasa kalian. Sudah? Sudah? Oke, kerjakan ya. Ada tuh di bukunya. Yang ketinggalan tadi Junia lihat sama temannya ya.
Ayo berbaik sangka kepada guru, apa aja contohnya? Dua apa aja? Berbaik sangka kepada guru itu gimana? Itu termasuk kita berbaik sangka. Ayo. Nanti satu persatu ibu suruh ke depan menjelaskan apa sih itu berbaik sangka. Ya. Berbaik sangka itu apa saja? Nanti kalian jelaskan nama semuanya. Setelah itu nanti kita siap. Ini dan kita bersemangat dulu. Sudah? Oke, sudah selesai kumpul. Sudah dikumpul nak tugasnya? Ayo dikumpul. Ayo dikumpul. Nanti ibu mau ibu lihat. Apa sih yang kita sampaikan? Ayo cepat. 5, 4, 3, 2. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Biar semangat, kita nyanyi yuk. Tepuk semangat. Udah. Jadi, ibu akan menyimpulkan bahwasannya hikmah berbaik sangka kepada Allah, hati kita itu harus memiliki ketenangan dan memiliki pemikiran yang positif, dan iman kita harus memiliki iman yang kuat. Nah, makanya kita harus mempunyai pribadi bersyukur, sabar menghadapi cobaan gimana pun. Nah, makanya apapun yang kita lakukan, makanya kita harus ingat Allah. Nah, tugas tadi sudah selesai. Sekarang ibu akan nanti memeriksa tugasnya. Untuk minggu selanjutnya kita akan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Berbaik sangka itu yang gimana? Bagaimana? Paham anak-anak ibu? Paham. Oke. Jadi sekian dari pelajaran ibu. Nah,
guys, sekian dari ini. Kita harus ingat ya anak-anak, berbaik sangka itu harus memiliki kata sabar, kata positif, kata kata yang negatif itu dijauhkan semuanya. Paham? Maka kita harus banyak-banyak berdoa, ingat sama Allah. Sudah nakku? Sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Ibu sangat bersyukur yang hadir hari ini. Ya, semangat semuanya. Nah, jadi tadi kan sudah mengerjakan tugas nih. Sekarang ibu mau menyimpulkan, akhlak merupakan perilaku atau perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian gambaran keimanan, orang yang imannya sempurna akan menunjukkan akhlak yang baik. Sedangkan orang yang tidak sempurna imannya maka akan terlihat dari akhlaknya yang kurang baik. Akhlak terdiri atas akhlak mahmudah, akhlak mahmuzah, akhlak mahmudah juga disebut akhlak karimah atau perilaku terpuji yang berarti perbuatan yang baik. Akhlak mahmuzah adalah mazmumah, disebut juga dengan perilaku tercela atau perbuatan yang tidak baik. Makanya dari yang ini harus kita perbuat baik. Jadi harus kita contoh. Jadi kita harus kita contoh nih akhlakul karimah atau perilaku terpuji yang berarti perbuatan yang baik itu yang harus kita lakukan. Tetapi mazmumah dengan perilaku tercela dan perbuatan yang tidak baik itu tidak dibolehkan. Ya, jadi harus kita jauhi. Ya, anak-anak ibu, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Berbaik sangka atau prasangka baik sering disebut dengan istilah berpikir yang positif atau positive thinking. Maksudnya adalah memandang atau menyikapi segala sesuatu secara baik. Contohnya kita melihat perkenalan dengan seseorang, kita harus mengedapkan pikiran yang positif serta menilai seseorang tersebut dengan penilaian yang baik tanpa ada kecurigaan tentang keburukan. Itulah dia. Jadi dalam dalam hadis, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu dan mengunjung sebagian yang lain. Apakah Anda di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya? Itu tidak dibolehkan ya nak, jauh nak. Ya sudah mati itu tidak boleh. Kamu merasa jijik, dan takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Makanya kita tidak boleh menceritakan saudara kita sendiri. Paham anak-anak ibu? Paham. Paham? Paham. Semangat. 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 Makanya di situ Allah menjelaskan perilaku yang mencerminkan rasa hormat, cinta, dan kepatuhan kepada Allah melalui ibadah dan menjauhi larangannya. Contohnya itu bersolat, berdoa, bersyukur, dan menjaga amanah. Makanya kita harus tahu pengertian berbaik sangka itu. Sikap berbaik sangka kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari harus kita ketahui. Ya anak-anak ibu, terima kasih untuk semuanya. Ibu doakan kalian sehat semuanya. Dan